Oke, kali ini gue mau berbicara masih soal virus corona ya. Tapi gue kali ini lebih berbicara soal akibat yang ditimbulkan, yaitu mungkin lu belakangan ini lagi ramai ini dibicarain. Mungkin lu juga udah pernah lihat ini di sosial media, mungkin lu juga udah pernah lihat ini di berita-berita, atau mungkin lu pernah lihat, atau mungkin lu dapat cerita dari temen lu yang merasakan ini, atau mungkin lu yang juga mungkin merasakan terkena dari hal ini. Ini soal banyak karyawan atau pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, atau bahkan ada yang dirumahkan karena pandemi virus corona. Nah, belakangan ini yang agak mengganjal di kepala gua, yang apa ya, agak mengganggu gitu ya, bukan mengganggu sih, bikin gue kepikiran adalah ada anggapan yang mengatakan bahwa eh, dirumahkan itu hanya akal-akalan dari perusahaan untuk tidak mengeluarkan uang pesangon kepada karyawan atau buruh atau pekerja yang dirumahkan. Tuh, jadi anggapannya dirumahkan tuh sama aja kayak dipecat, tapi masalahnya tidak dapat pesangon. Tuh, bener nggak sih kayak gitu? Nah, ini yang mau gue bahas. Intro. Oke, soal banyaknya buruh atau pekerja atau karyawan yang terkena apa namanya, dirumahkan atau gimana, atau PHK. Sebenarnya isu dirumahkan ini lah ya, gue lebih concern pada isu dirumahkan. Gue nggak untuk yang PHK gue nggak terlalu apa namanya, mungkin nggak akan terlalu bahas di situ ya. Soalnya isu apa namanya, para karyawan dirumahkan adalah akal-akalan itu. Apa namanya, menurut gue kalau itu beneran terjadi, kalau itu beneran memang ada seperti itu, eh, menurut gue itu udah benar-benar gimana ya, benar-benar jahat sih. Gue bisa bilang itu jahat sih sebenarnya. um, gue nggak ngerti juga sih, gue nggak terlalu ngerti soal manajemen perusahaan ya, karena gue juga belum punya perusahaan. Doain aja, min. Tapi yang jelas kalau memang itu benar kejadian, banyak buruh yang dirumahkan, eh, apa namanya, tanpa mendapatkan uang untuk bertahan hidup, untuk dia tetap supaya bisa setelah setelah di anggapannya banyak yang menganggap ini jadi di rumah kalian itu udah dipecat gitu loh, jadi dia nggak akan balik lagi ke pekerjaan ini gitu loh. Karena dan menurut gue logikanya, menurut gue ya, logikanya memang kalaupun ini kita kelar nih, wabah ini, pandemi virus corona ini selesai, bisnis nggak akan langsung pulih selangsung brok buka semua. Menurut gue pasti akan berangsur-angsur, bahkan mungkin aja banyak mungkin yang bilang juga soal ini krisis ekonomi 2020 ini adalah kemungkinan besar yang bakalan terjadi karena pandemi virus corona ini. uh, Resesi ekonomi ini menurut gue apa ya namanya, suatu hal yang sebenarnya kalau kita berkaca sama sebelum-sebelumnya, mungkin ambil lah yang paling besar-besarnya, uh, Great Depression tahun 1929 mungkin yang di US. Sedikit cerita, The Great Depression di US 1929 itu, bahkan itu kan banyak perusahaan-perusahaan atau tempat usaha yang tutup karena ekonomi di sana tuh resesi lah intinya, jadinya down lah. Akhirnya pekerja atau karyawan atau buruh banyak yang nggak punya uang, nggak punya penghasilan, homeless di mana-mana. Dan akhirnya bahkan kalau misalkan lu cek, banyak orang yang mati kelaparan karena itu, karena The Great Depression tahun tahun 1929. Jadi memang benar-benar
pasar hancur lah, itu udah benar-benar hancur banget. uh, jadi memang benar-benar menurut, dan kalau bisa kita berkaca lagi ke ya mungkin yang deket-deket, tahun 98 kita pernah krisis ekonomi, ya tahu sendiri tahun 98 terjadi seperti apa. Mungkin lo banyak yang pernah baca-baca sejarah mungkin, karena gue baru lahir saat itu. um, Paling dekatnya tahun 2008 ada krisis ekonomi juga, dan itu juga benar-benar terpukul banget pasar, hampir mirip-mirip juga. Dan bayangin juga kalau misalnya itu terjadi lagi di tahun 2020 ini, dan itu karena pandemi virus corona ini. Dan menurut gue ekonomi nggak akan pulih langsung tiba-tiba blok gitu langsung. Tempat usaha buka, ya pasti akan berangsur-angsur lagi gitu, dan akan butuh waktu lagi untuk bisa bangkit dari resesi ini, bangkit dari nantinya jatuh ini. Dan itu pula yang menurut gue secara logis benar juga kalau misalkan memang nantinya banyak yang bilang dirumahkan ini sama aja kayak lu dipecat gitu, jadi lu nggak akan balik gitu loh. Mungkin aja bisa balik kalau misalnya memang ada perusahaan lu atau buruh lu atau buruh lu, sorry, tempat usahanya memang keep intact lah gitu, maksudnya tetap menjaga gitu, tetap berhubungan baik lah dengan karyawannya atau mantan karyawannya, itu masih enak. Tapi kalau misalkan memang benar-benar, kadang-kadang kita juga mungkin pernah mendengar buruh-buruh yang diperlakukan kurang lah dan sebagainya. Itu yang menurut gue jadi semacam kemungkinan besar ya akan terjadi seperti itu lagi gitu. Kayak perusahaan tuh mana ya nggak tahu lah, urusan soal kalian mau hidup kayak gimana ya, pokoknya kita juga sama, kita juga susah ya. Dan itu menurut gue nggak menyelesaikan semua masalah gitu ya akhirnya. Kalaupun memang itu benar, kalau misalkan memang dirumahkan ini adalah benar, itu cuma akal-akalan dari pengusaha. Gue sempat kemarin kalau nggak salah nonton Fox ya, gue nonton Fox. Nah ini gue nonton video yang ini On March 11th, ya yang nih, we're seeing mass layoffs in the US, but not the UK. Jadi maksudnya di video ini mungkin lu bisa nonton sendiri kali ya, bisa lu ambil kesimpulan lu sendiri lah. Tapi kalau gue ngambil intisarinya sedikit adalah yang paling intinya adalah di US pekerja atau karyawan yang dipecat atau dirumahkan itu banyak yang nggak mendapatkan insurance, atau misalkan semacam menyebutnya unemployment bills atau apa sih namanya, semacam kalau lu pengangguran lu kan tetap dikasih lah itu, atau gimana sih, gue lupa ya nyebutnya apa gitu. Intinya ya kalau lu nggak pesangon atau sejenisnya lah itu kalau di US kalau lu dipecat. Nah tapi kalau di Eropa, di negara-negara seperti Inggris, Belanda, dan lain-lain, beberapa negara di Eropa, jadi mereka begini, mereka bilang, pemerintah mereka bilang ke perusahaan-perusahaan yang ada di negaranya untuk jangan pecat karyawan lo, atau jangan pecat buruh lo, atau jangan pecat pekerja lo. Kita yang bayarin mereka, kita yang bayarin hidup mereka, negara-negara itu. Jadi pemerintahnya yang menjamin ke ke perusahaan-perusahaan ini, kita deh yang nanti bayarin ini, tapi lu nggak apa-apa nggak beroperasi karena virus corona ini, tapi jangan pecat karyawan lu intinya. Jadi biar harapannya gimana? Biar harapannya nanti setelah pandemi virus corona mereka tetap ada, tetap mereka nggak kehilangan pekerjaan, mereka tetap dapat pekerjaan yang sepertinya sama gitu loh. Jadi nggak harus pusing-pusing lagi nyari kerjaan dan segala macamnya kayak gitu, karena pemerintahnya langsung turun tangan. Sementara di US sama sebenarnya, cuma masalahnya adalah
US pemerintahnya juga turun tangan juga untuk em, apa namanya ngasih semacam mungkin subsidi atau ya bantuan tunai atau gimana untuk para karyawan yang dirumahkan, tapi masalahnya lewat bank swasta. Nah, bank swasta ini nggak apa ya, nggak ya apa namanya, ada batasannya, ada kemampuannya juga untuk bisa ngasih uang ke karyawan-karyawan yang dirumahkan ini. Otomatis akhirnya bank swasta juga nggak mampu, akhirnya pun ya udah, banyak juga karyawan yang juga tetap nggak dapat uang juga selama selama di pandemi virus corona ini. Dan menurut gue situasinya juga mirip-mirip tuh di kayak menurut gue di Indonesia. Susah lah memang, ya gimana sih lo Koy, kan di Eropa kan beda sama di Indonesia. Indonesia kan kita, negara kita kan masih anggaplah eh, masih belum maju, padahal sebenarnya kita di label negara maju. Ya sebenarnya harusnya dibahas tuh yang tadi yang di label negara maju, apakah itu akal-akalan atau gimana tuh. Itu lebih seru sebenarnya. Tapi yang jelas mirip-mirip menurut gue, dan memang susah sih kalau misalnya gue sendiri juga pikirnya membandingkan antara keadaan di Indonesia dan dengan di negara-negara di Eropa yang sudah lebih maju dan lebih kaya, itu emang susah. Tetapi seenggaknya memang menurut gue, dan menurut gue nggak salah gue udah pernah dengar apa ya, Presiden Jokowi menghimbau apa ya, dia menghimbau supaya perusahaan apa ya, gue lupa gitu. Statement ini search Google kayak biasa, tidak mem-PHK ya karyawan, lupa di gue gitu. Nah, ini Jokowi minta pengusaha PHK pegawai. Jadi memang udah sempat disampaikan juga sama presiden bahwa memang pengusaha jangan PHK. Tapi problemnya problemnya adalah masih hanya soal imbauan, masih hanya soal apa ya, ya kasih tahu gitu, tapi tidak apa ya, tidak ada semacam konkretnya menurut gue. Yes, kayak gini lah, yang contoh deh waktu zaman pas masih awal-awal PSBB yang dibilang supaya apa namanya, perusahaan karyawan-karyawan jangan pada kerja. Tapi kan banyak perusahaan yang masih tetap suruh pekerjanya atau karyawannya suruh datang ke kantor. Akhirnya masih waktu itu sempat ada yang bermasalah soal di Jakarta kan transportasinya di apa ya, satu hari itu ditutup atau dikurangin gitu sama Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan. Akhirnya bermasalah itu, gara-gara itu banyak yang numpuk di mana-mana, padahal tujuannya adalah supaya menghindari corona, tapi akhirnya malah memusatkan kumpulan orang-orang padat di satu tempat gitu. Ironi. Dan tapi ya menurut gue itu jadinya jika cuma semacam himbauan atau cuma semacam ya kata-kata, ya susah gitu. Gue nggak tahu sih kalau misalkan di Inggris, di UK misalkan. Di Inggris tuh ada undang-undang yang mengatur itu apa gimana ya. Inggris membayar karyawan yang dirumahkan atau apalah itu, mungkin ada berita ya kali. Gitu lah. Pemerintah Inggris, Liverpool di sini yang dibahas Liverpool semua. Ya pekerja dirumahkan pengusaha gitu deh. Nah, banyak kan yang soal apa, pengusaha tak bayar gaji tuh. Jadi maksud gue ya gitu. Jadi memang kompleks sih masalahnya memang soal ini. Di satu sisi kalau misalnya kita membicarakan soal perekonomian, memang ya kita bisa stabil karena memang sebelum corona ini bisa stabil karena semuanya pertukaran uang tetap jalan gitu. Sebenarnya jangan disalah. Sebenarnya tuntutannya begini, kita nggak akan ada isu-isu semacam PHK atau dirumahkan kalau misalkan tidak ada PSBB atau tidak ada lockdown, dan nggak akan ada PSBB atau lockdown kalau nggak ada virus corona. Jadi rentetannya kayak gitu. Jadi memang ya bukan karena virus corona tapi sebenarnya karena ya ini kehati-hatian PSBB dan lockdown ini gitu. Jadi memang
susah, memang kompleks gitu. Kita juga karena virus corona ini seperti yang gue udah bahas di episode sebelumnya, sangat-sangat tidak pasti kapan berakhirnya, sangat-sangat belum bisa banyak sih yang udah memprediksikan ya kan. Misalkan prediksi kapan corona berakhir tuh, misalkan di Indonesia Nino prediksi detiknya kan. Jadi ada prediksi-prediksi dari udah ada prediksi-prediksi kapan virus corona udah berakhir, tetapi masih prediksi dan belum bisa dipastikan secara namanya juga prediksi, tapi ya itu benar-benar memang nggak bisa dipastikan. Bahkan sekarang aja virus kalau nggak salah udah 12.000 ya, 12.000 yang udah terkena per 7 Mei ya, 7 Mei 2020 itu udah ada 12 ribuan orang yang udah terkena, yang terjangkit virus corona, dan itu mungkin angkanya masih akan terus bertambah. Kita sih berdoa semua semoga ini cepat selesai, semoga angka pertumbuhannya semakin melambat, karena kan udah ada berita soal pertumbuhan virus corona melambat di Jakarta lah ya, nggak salah gue udah baca beritanya gitu. Disebut melambat lah intinya di corona tuh. Jadi ya kita semua berharap seperti itu, tapi yang di sini yang gue ingin tekankan di pembahasan ini, di episode ini, sebenarnya bisa aja kita nggak harus kita nggak harus ada semacam PHK atau dirumahkan. Mungkin gue nggak ngerti kalau sistem kenapa harus benar-benar di PHK tuh, gue nggak ngerti. Tapi dirumahkan ini loh, istilah dirumahkan ini, kenapa bisa sampai kalau misalkan memang ada karyawan atau pekerja atau buruh yang dirumahkan tanpa dikasih gaji atau upah gitu, karena istilahnya dirumahkan gitu loh. Dan kalau emang itu beneran terjadi dan itu memang benar akal-akalan dari perusahaan supaya nggak ngasih uang pesangon atau uang upah ke karyawannya, menurut gua harus ada turun tangan dari pemerintah, harus ada semacam tindak tegas dari pemerintah, karena balik lagi akhirnya rakyatnya lagi yang kena, akhirnya orang-orang yang biasa lagi yang kena, akhirnya orang-orang yang kesehariannya atau setiap harinya bekerja di lapangan, yang ambil contoh di buruh pabrik atau buruh, atau misalkan paling deket deh kedai kopi gue itu depan jalan di kosan aja udah tutup gara-gara itu. Dan maksudnya banyak usaha-usaha kecil dan menengah yang tutup gitu karena pandemi virus corona ini. Dan kalau misalkan itu pun UKM aja kena ya, nggak hanya UKM sih sebenarnya, bisnis besar pun juga kena, dan bisnis yang besar pun juga kena. Jadi itu menurut gue mesti tuh pemerintah harus juga ikut kritis soal ini, melihat soal ini gitu. Kalau nggak salah menurut gue, seingat gue pemerintah udah melakukan sih dengan nggak salah bantuan langsung tunai bantuan tunai gitu deh, bantuan sembako apa itu gue lupa. Tapi yang jelas maksud gue kejelasan status mereka ini, karena menurut gue dirumahkan ini menurut gue gantung gitu loh. Jadi lu gantung gitu loh, gantung sih, dipecat enggak tapi gak dapat gaji gitu kan gantung gitu kalau itu benar terjadi gitu. Mungkin menurut gue itu sih kejelasan itu penting, kejelasan untuk orang-orang yang mereka kesehariannya yang kayak gitu, yang benar-benar bekerja di lapangan gitu loh gitu. Jadi menurut gue pemerintah harus turun untuk melihat soal ini. Dan gue berharap sih memang secepatnya bisa selesai sih kalau dengan isu ini. Dan ya gue juga nggak terlalu paham alasan kenapa banyak perusahaan yang kalau memang benar begitu, itu gue nggak tahu, mungkin ada pertimbangannya. Tapi masalahnya adalah yang tetap harus diperhatiin kan balik lagi rakyat gitu. Masa iya kita mau mengulangi
Kayak misalkan tadi yang gue sempet singgung soal The Great Depression tahun 1929, banyak yang mati kelaparan di jalan-jalan gitu. Masa mesti harus nunggu kayak waktu 98 lagi harus rusuh gitu, dan sejenisnya. Jadi gitu maksudnya, ya itu. Nah, karena menurut gue soal perut ini memang nggak bisa di nomor satu atau duain gitu. Nomor satu atau duain, gue nggak ngerti sih istilahnya apa, di nomor duain ya. Ya gitu. Jadi menurut gue, iya, balik lagi kesejahteraan soal karyawan yang mereka ini nih harus tetap dikasih kejelasan, itu penting. Dan tolong silahkan komentar atau silahkan kasih tahu gue kalau memang ada hal-hal yang gue juga belum tahu. Gue belum tahu banyak soal ini. Apakah benar memang soal isu ini, um, banyak buruh atau karyawan atau pekerja yang dirumahkan karena virus corona ini? Apakah cuma akal-akalan dan segala macamnya? Silahkan kasih data ke gue juga boleh, atau kita sharing-sharing juga di Instagram boleh. Silahkan, gue di Instagram gue di @ardikadiko, gue akan share ini gue di situ, atau nanti di YouTube juga bisa, di kolom komentar silahkan komen. Ya, gue sih open untuk discuss. Gue juga belajar terus soal ini, masih terus-terusan lihat berita dan segala macamnya, ngikutin soal ini. Dan gue berharap, gue pun sama, gue juga pekerja, gue juga karyawan dari salah satu kantor, walaupun masih staff, tapi ya gue pun juga ikut terkena imbasnya. Alhamdulillahnya gue tidak terkena seperti itu, dirumahkan atau PHK, tapi ya gue sudah mengalami lah, ada imbasnya juga, gue dapat efeknya juga dari virus corona ini gitu intinya. Dan gue rasa gue masih harus bersyukur gue bisa seperti ini kan. Dan di satu sisi banyak orang-orang di luar sana yang gak seberuntung gue, dan itu yang menurut gue jadi keprihatinan gue untuk mereka. Jadi semoga buat kalian-kalian yang memang peduli soal ini, silahkan suarain, dan juga bantu orang-orang di sekitar kalian yang ngerasain ini. Pasti karena menurut gue, kalau ini soal perut ini atau soal kebutuhan ini kalau nggak ditangani secara bersama-sama nggak akan bisa. Itu aja dari gue. Thank you udah nonton atau dengerin, karena gue bakalan share ini di YouTube, dan gue juga bakalan share ini di podcast di Spotify dan sejenisnya, di tempat-tempat podcast kesayangan kalian. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you, bye bye.